cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS akan ngadain kelas swing pendek lagi. Nah ini terbatas untuk 10 orang aja, jadi bagi teman-teman yang pengen ikutan cepet-cepet aja kontak saya guys. Nah ini akan diadakan tanggal 17 Desember, yaitu hari Minggu pagi jam 8 sampai jam 12. Nah ini teman-teman akan dapat rumus-rumus swing ini, yaitu Sugiono, Sugiono 2, Sugiono Mini, dan bonus yaitu screener saham murah. Ini contoh-contoh screener saham Sugiononya atau buat swingnya, yaitu PTBA kita udah muncul di 2390. Di sini ada Kalbe Pharma teman-teman ya, muncul di 1600, dan Saratoga muncul di 1480. Dan teman bisa lihat harganya sekarang berapa. Dan bagi teman-teman yang pengen lihat videonya secara full, lihat video di atas yang di pin teman-teman ya. Nah ini adalah contoh screener saham murahnya teman-teman. Nah ini diupdate setiap 3 bulan sekali, karena ada rilis laporan keuangan terbaru. Nah teman-teman kalau udah punya rumusnya, teman-teman akan selalu dapat list saham-saham murah yang ada di bursa kita setiap 1 kuartal sekali. Dan satu lagi, teman-teman akan dapat bonus juga, yaitu cara ngitung harga wajar. Rumus cara ngitung harga wajar dan cara makainya akan dijelasin semua di kelas STS nanti tanggal 17 Desember. Nah contohnya ini, kita ngitung BRI. Ternyata BRI punya harga wajar di 7.000. Oke guys ya, langsung tanya-tanya aja saya, kontak ada di deskripsi atau di video ini. Tanya-tanya dulu aja baru memutuskan untuk gabung atau enggak. Dan satu lagi, bahwa kelas ini hanya terbatas untuk 10 orangan aja teman-teman. Jadi buru-buru cepet, kalau misalnya udah full kuota ya kita akan close. Oke, kita lanjut ke videonya teman-teman. Assalamualaikum Mas Bro, yang mulai tadi Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas IPO baru lagi ya. Ini yang ditunggu-tunggu para IPO hunter tentunya ya. Di sini kodenya asli ya, ini nggak palsu teman-teman. Ini beneran asli. Nah, di sini PT Asri Karya Lestari. Nah, sektornya adalah infrastruktur ya. Ini perusahaan infrastruktur ya. Kalau BUMN ya Wika, PTPP yang lagi hancur itu guys, dan Adi ya. Kalau yang swasta sih bagus-bagus kayak Jekon, terus NRCA, terus apa lagi ya, Meta gitu ya, yang bagus-bagus. Kalau swasta itu bagus-bagus kalau konstruksi teman-teman. Tapi kalau BUMN remuk. Oke guys ya, kita akan lihat di sini untuk sektornya infrastruktur untuk book build-nya tanggal 12 sampai tanggal 18 Desember. Dan untuk harganya sekitaran 100 sampai 130. Moga aja di 100 ya. Nah, kita akan langsung buka prospektusnya teman-teman ya. Dan ini masuk ke papan pengembangan teman-teman. Nah, papan pengembangan ya guys ya. Nah, kita lihat untuk UE-nya. Nah, UE-nya ini XA ya, termasuk oke ya. XAAI termasuk oke lah kalau dia ngipoin saham. Kalau yang kemarin kita ikut ayam, itu kita dapat arah 2 kali kan. Nah, semoga aja yang ini juga sama ya guys ya. Karena AI dan XA ini termasuk yang bagus ya. Kalau AHA agak kurang bagus. Tapi yang kemarin juga IPU Suri yang ikut juga cuan sih sebenarnya. Walaupun cuma 10%. Tapi ya syukur aja nggak dibawa kayak Maxi gitu ya. Nah, kita akan lihat historis dari XA ya saat dia ngipoin sahamnya teman-teman. Yang pertama adalah ini yang ini guys ya. Ini saham Wika ini hancur karena profitnya itu tiba-tiba minus ya. Profitnya tiba-tiba minus 5 triliun nih. Wah, korupsinya banyak banget mungkin. Karena konstruksi swasta untung, konstruksi BUMN rugi kan, lucu ya. Oke, kita lihat ya. Yang terakhir banget XANH Korindo ini ngipoin saham PTPS teman-teman. Pulau Subur ya. Ikut ya di sini teman-teman ya. PTPS ikut, kita lihat PTPS hari. Nah, lumayan guys. Jadi di hari pertama itu dikasih cuan sampai arah lah kalau teman-teman itu ikutan. Tapi memang PTPS ini dia dealnya sih di 170 ya kalau nggak salah ya. Jadi udah nggak enak lah kalau di angka-angka gitu, nggak enak. Tapi kalau si asli ini ya, kalau si asli ini misal di deal di 100 ini mungkin kayak ayam loh. Arah 2 kali ya. Nah memang PTPS ini tapi termasuk cuan kok PTPS guys ya, di hari pertama, dan dibawa turun dan digas lagi ke atas. Oke lanjut, yaitu saham dari Hatam yes. Nah, Hatam kita lihat di sini juga cuan guys si Hatam nih ya, di hari pertama cuan dan dibawa gas. Oke, terus lanjut yaitu Net TV. Nah di Net TV juga arah berjilid-jilid, ini juga XA doang sendiri teman-teman. Si Net TV kita lihat tuh arah 7 kali. Terus SMA. Nah ini XA juga. Semakom. Yes. Semakom arah 2 kali. Oke. Terus saham dari CEM. CEM di sini
Ya walaupun nggak ARA ya, ini ARA nggak tahu ARA apa nggak ya si CEM ya. Lupa saya sebentar ya guys ya. CEM ini IPO di berapa ya? Kita lihat CEM ini IPO di harga 150, berarti ARA teman-teman. Dia sampai ke 190. Ya, ARA si CEM, cuman kebongkar gitu ya. Tapi ya tetap dikasih cuan kok di CEM. Saya agak lupa sih CEM ini saya ikut apa enggak. Terus oke Siko ya. Siko kita lihat di sini Siko ya. Ya ini dikasih cuan kok di hari pertama saya ikut si Siko. Walaupun habis itu dibanting. Oke, terus lanjut itu Laju. Nah, si Laju ini kita lihat juga ARA 2 kali. Jadi historis dari XA ini memang bagus ya. Siko pun sebenarnya kalau teman-teman ikut IPO-nya, kalau misalnya pakai sekuritas MNC itu dikasih cuan kok. Jadi istilahnya nggak ada yang rugi di hari pertama ya. Historis dari IPO-nya XA, Edha Korindo. Ini bisa masukin watchlist dan mantap sekali nih sepertinya IPO-nya ya. Oke, kita langsung lihat prospektus yang seterusnya ya. Menarik nggak gitu ya masalah yang lain. Kalau UE-nya udah bagus, kita tinggal lihat emitennya itu gimana, dan kita lihat di prospektus tentunya. Nah, kita lihat di sini untuk awal berdiri perusahaan teman-teman ya, PT Asri Karya Lestari ini udah didirikan dari 20 Desember 2008. Udah lama teman-teman ya, udah tua ya, bukan perusahaan karbitan yang baru 3 tahun meluncur terus IPO, ada kan kemarin ya. Nah, kalau ini memang udah lama teman-teman, udah teruji sepertinya sih oke ya untuk masalah PT-nya teman-teman. Oke, terus di sini kita lihat dari keterangan saham yang ditawarkan itu segini teman-teman. Ya. Sekitaran 20% dengan total hasil penawaran umum sebanyak-banyaknya 162 miliar. Jadi kalau di 100 ya berarti berapa guys? 125 berapa sih? 125 miliar sampai 160 miliar ya, tergantung nanti race-nya di harga berapa. Tapi saya berharap semoga ya deal di 100 ya, biar nanti menarik. Dan kalau deal di harga 100 sih kemungkinan sih mungkin bisa arah teman-teman ya di hari pertamanya. Oke, mantap. Terus lanjut, dan iya nominal teman-teman. Nilai nominalnya 50. Nilai nominal 50 dijual di 100. Nah, ini udah bisa dipastikan bahwa IPO ini menarik berdasarkan valuasi. Oke, nice. Terus lanjut, yaitu nomor 14. Di sini kita lihat, teman-teman. Nah, ini guys ya. Jadi nanti kalau udah ada masyarakat 20%, jadi struktur permodalannya seperti ini. Ya, Sujatmiko dan PT Berjaya Investama. Kayak gini, masyarakat 20%. Oke. Rencana hasil penawaran umum ini saya udah baca juga oke. Separuhnya ya itu digunakan untuk setoran modal kepada perusahaan anak, ya, ini PT Bumi Prima dan PT Perkasa Mandiri. Dengan totalnya seperti ini teman-teman, untuk membeli crawl crane, untuk membeli rotary drill, untuk membeli mobil crane, untuk membeli bla bla bla. Nah, ini semuanya itu adalah alat untuk konstruksi teman-teman ya. Dan di sini kita lihat dia belinya di pihak ketiga, bukan afiliasi. Jadi kalau biasanya kalau beli di pihak ketiga itu nggak ada manipulasi teman-teman, jadi aman. PT Sekawan berdikari makmur. Oke, terus separuhnya lagi sekitaran 43%-an lah digunakan untuk PT Manyar Perkasa Mandiri untuk membangun battling plan ya, untuk pembelian mesin dengan ini seperti ini teman-teman. Nah, ini berarti semua hasil penawaran umumnya itu digunakan untuk membeli alat untuk ekspansi teman-teman. Menarik ya untuk rencana penggunaan dananya. Jauh lebih menarik daripada ayam kemarin ya. Oke ya, ini guys. Nah, ini adalah kedua anak usaha dari Asli. Ya, di sini ada PT Bumi Prima dan Manyar Perkasa. Dan di sini sudah beroperasi dengan kontribusi 15% yang Bumi Prima. Nah, ini nanti teman-teman, ini saat setelah IPO ini ya, PT Manyar Perkasa ini akan disuntik dana dan kemungkinan nanti juga akan berkontribusi profitnya ke Asli ini. Jadi saya kira setelah IPO malah dana IPO-nya ini digunakan untuk istilahnya memberdayakan anaknya untuk lebih baik ya, untuk memberikan profit kepada induknya atau Asli ini. Jadi istilahnya setelah IPO harusnya sih sahamnya kan naik atau kinerjanya naik lah seperti itu. Oke, lanjut ya. Untuk asetnya teman-teman kita lihat. Nah, ini total aset lantarnya segini, masih juga baca di halaman 16. Dan total asetnya seperti ini, yaitu 300-an miliar teman-teman. Kita lihat juga terus naik ya. Nah, untuk liabilitas jangka pendek ya memang naik. Kalau perusahaan konstruksi itu memang liabilitasnya jangka pendek.
Memang kalau perusahaan konstruksi seperti ini teman-teman ya. Kalau ada orang yang pengen suruh bangunin gedung atau jalan gitu ya, orang atau negara gitu ya, suruh bangunin gedung atau jalan, biasanya mereka itu yang minta itu DP, misalnya DP 30%. Nah, yang 70% itu biasanya PT ngambil dari hutang. Nah, hutang jangka pendek tentunya ya. Nah, habis hutang, dia bangun jalannya, dia bangun gedungnya. Setelah gedung jadi, baru si yang minta untuk bangunin itu ngebayar lunas, baru duitnya itu dibayarin ke bank ya, atau yang dia ngutang, dan sisanya jadi profit, seperti itu guys. Jadi perusahaan yang konstruksi ya, perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi itu liabilitas jangka pendeknya gede, itu wajar, udah biasa seperti itu guys, rata-rata seperti itu. Nah, memang ini gede ya, liabilitas jangka pendeknya kecil, liabilitas jangka pendeknya gede, liabilitas jangka panjangnya besar. Mungkin teman-teman agak, wah kok gitu ya, wajar teman-teman kalau konstruksi. Oke ya, tapi kalau kita lihat total liabilitasnya cuma 37 miliar, sedangkan ekuitasnya 380, artinya DER-nya cuma 10%. Jadi masih aman banget teman-temannya hutangnya. Dan di sini juga ada saldo laba teman-teman. Saldo laba yang belum dicanangkan itu 43 miliar. Artinya kalau misalnya liabilitas jangka pendeknya ini jatuh tempo ya, dan harus bayar, cincai lah, masih ada duit 43 miliar kok nutup. Jadi aman, gak bakal istilahnya itu apa? Apa ya namanya itu? PKPU lah, jadi suspend itu lah. Dulu PTPP kan pernah seperti itu teman-teman. Oke, lanjut, yaitu dari laba. Nah, kalau kita lihat dari laba ini udah kita setahunkan, labanya naik ya. Kita lihat setahunkan itu labanya 21 miliar net profit. Nah, kalau kita lihat di tahun 2022 net profitnya itu 18 miliar. Di tahun 2023 itu sekitaran 21 miliar. Nah, artinya labanya itu naik 20% teman-teman, dari tahun 2022 ke 2023. Labanya naik nih dari tahun ke tahun. Mantap ya. Nice, masih bisa lihat rinciannya di nomor halaman 17. Nah, kita lihat di sini dari nomor 19 teman-teman, yaitu di kebijakan dividen ya. Ya, setelah penawaran umum pada saham ini mulai tahun buku 2023, manajemen akan membayarkan sebanyak-banyaknya 20%. Nah, ini dividennya kecil ya guys ya. Cuman dia berkomitmen untuk membagi maksimal 20% dari laba perusahaan. Nah, kalau kita lihat di sini dia jelas laba ya. Jadi akan ngebagi kemungkinan 20% dari 4. Berarti dia ngebagi dividennya mungkin 1 perak lah. Seperti itu guys. Oke, lanjut, yaitu nomor 19 ada apa? Nah, ini kegiatan usaha perseroan teman-teman ya. PT Asri Karya Lestari adalah perusahaan nasional yang bergerak di bidang general kontraktor. Berpengalaman proyek pembangunan di Indonesia khusus dalam pekerjaan pondasi ya, erection, backisting, pekerjaan jalan dengan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi semakin lulus selama 15 tahun. Nah, ini kerjaan dia teman-teman ya. Bangun jalan juga, bangun gedung juga seperti itu. Oke, terus nomor 26. Nah, kita lihat. Nah, ini ada lock ya, ada lock 8 bulan teman-teman, yaitu Sujan Miko tadi dan PT Berjaya. Ini akan ngelock selama 8 bulan ya setelah IPO. Tapi ada satu yang nggak ngelock. Ya guys ya, di sini. Ini ya guys. Ada satu tadi yang 0, tadi sebentar ya. Bentar. Nih ada satu. Di sini ada yang nggak ngelock guys. Ini. Subandi nggak ngelock guys. Subandi itu punya saham tapi cuman sedikit ya. Cuman 5 juta lembar, itu berarti kan 5 juta lembar ya, 50.000 lot nggak di lock Subandi ya gitu guys. Oke, terus lanjut nomor 227. Di sini dari karyawannya teman-teman, kalau kita lihat di sini juga karyawannya termasuk banyak dan naik ya. 56. Oke lah ya karyawannya guys ya. Nice, terus nomor 233. Nah, kita lihat ini adalah klien perseroan. Nah, mana yang teman-teman tahu? Mungkin Wika tahu ya, Wika, terus IP. Ya, IPC. Jaya Konstruksi nih guys, terus ada Wika dan Wika Beton. Nah, kalau hubungan sama Wika ini mungkin macet kali. Macet nih hubungan sama Wika. Ini ada PUR juga. PUPR teman-teman. Nah, ini terus di sini
Baru adalah klien yang sedang berjalan. Nah, ini Wijaya Karya guys, Adikarya juga dan Utama Karya guys. Ya. Terus di sini juga ini guys, masih bisa baca aja di sini teman-teman. Jadi kliennya termasuk ke yang udah gede-gede juga guys ya. Oke, ini pengalaman pekerjaan perseroan teman-teman. Jadi bangun flyover Pasir Gombong Jawa Barat. Nah, bagi teman-teman yang di Jawa Barat, nah ini flyovernya yang di Pasir Gombong itu yang buat itu adalah asli teman-teman ya. Terus di sini ada jembatan bawah Nusa Tenggara Timur, ini saya nggak tahu. Terus di sini ada overpass KIC ya, KCIC. Nah ini yang bangun asli juga. Ini jembatan anti-lock ya. Terus di sini ada lingkar Jalan Selatan Kabupaten Madura. Ini jadi istilah di Jakarta juga ngerjain, di Madura juga ngerjain gitu ya. Di Manado juga ngerjain loh. Jadi seluruh Indonesia nih kayaknya nih guys ya. Di Manado guys. Ini di layang di Jalan Layang guys. Nah, ini kita lihat di sini juga di Jakarta lagi ini bangun. Terus di Prabu Mule. Wow. Bangun di Prabu Mule, Cuk. Sumedang oi. Bangun di situ. Luar biasa. Jadi istilahnya ini mungkin dicaplok semua kali ya. Ada proyek di mana aja dikerjain gitu ya. Mungkin kalau misalnya di dapat proyek di Bangladesh gitu ya, suruh bangun rumahnya orang Vrindavan gitu, mau dia kali ya. Oke, mantap sekali ya. Oke, ini adalah istilahnya portfolio ya, portofolio dari asli, dan kita baca yang masih berjalan teman-teman. Ini guys, ini masih bisa baca di sekitar halaman 240. Ini pekerjaan yang udah selesai. Terus di sini proyek fondasi juga ada, proyek sedang berjalan ya, ada guys ya. Pembangunan jembatan pencongan ruas Sopeng, Kabupaten Sopeng sana guys. Anjir, saya belum pernah ke sini malah. Nih guys, terus ada apa nih? Ini di mana nih guys? Nah, di Cipularang tol guys ya. Tuh, Cipularang. Terus di Jakarta juga nih guys, nih yang masih berjalan. Dan di Kalimantan Timur juga ada teman-teman. Di Banten yang ada nih, di Serang ya. Serang. Seperti ini guys, ini proyek-proyeknya teman-teman. Nah, keren banget ya. Nah, gimana? Oh ya, kita baca dulu sebelum kita ngasih kesimpulan, kita baca dulu valuasinya tentunya. Nah, kita lihat di sini ya Mas Bro, ini adalah setengah tahun. Ya, profit setengah tahunnya itu 10M. Jadi kita baca aja yang udah setahun kan atau dikali 2. Nah, kalau kita lihat di sini harga bukunya teman-teman tuh 69 ya, hampir 70. Kalau misalnya di 100 itu PBV-nya cuma 1,4. Termasuk murah guys kalau untuk ukuran IPO guys. Nah, di sini untuk pernya 23 kali ya, walaupun nggak terlalu bagus ya, cuman ya is okay. Terus untuk DER-nya ini aman, cuman 10%. Untuk ROE-nya guys 6% ya. Jadi per dan ROE-nya memang agak kurang bagus guys. Tapi kalau perusahaan konstruksi ya dibanding Wika, PT PP Adi yo jelas bagus ini loh. Gitu guys ya. Oke, terus untuk market cap itu sekitaran 500 miliar sampai 650 kalau deal di 130. Nah, gimana kesimpulannya teman-teman? Kalau menurut saya guys, kesimpulannya ini wajib ikut. Nah, kalau teman-teman ayam pun dibeli, apalagi suri dibeli. Ayam dibeli, suri dibeli, ini wajib dibeli. Karena ini jauh lebih baik dari kedua saham itu. Gitu guys ya. Kalau teman-teman berani beli suri, berani beli ayam, nah ini berarti berani banget beli ini kan gitu guys ya. Nah, gitu guys ya, itu kesimpulan saya aja. Ya nanti untuk pemesanannya kita lihat dulu nanti. Karena prinsip IPO guys. Belilah saat udah penawaran umum ya. Baru kita beli. Jangan beli waktu kayak gini nih, baru penawaran awal kayak gini udah beli. Jangan, nanti dulu ya. Nanti masih ada perubahan soalnya. Mungkin UE-nya bisa berubah, atau harganya bisa berubah, atau mungkin bisa mundur kalau masih book building seperti ini. Tapi kalau udah offering, nah itu udah final. Nah, masih bisa pesan saat di situ ya. Jangan, nggak usah buru-buru, tetap kebagian kok. Ya kan? Oke ya, mungkin itu aja Mas Eri, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.